Peredaran barang palsu atau barang KW masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan seperti Jakarta. Barang-barang tersebut umumnya meniru merek terkenal dan dipasarkan kepada konsumen dengan harga lebih murah sehingga menimbulkan potensi menyesatkan dan kerugian bagi para konsumen. Salah satu upaya penegakan hukum terhadap praktik tersebut dilakukan oleh pemerintah melalui pemusnahan barang palsu yang melanggar hak kekayaan intelektual. Tindakan ini menunjukkan bahwa peredaran barang palsu bukan sekedar pelanggaran etika bisnis, tetapi merupakan pelanggaran hukum yang memiliki dampak yang sangat luas. Kasus ini dipilih oleh kelompok kita karena mencerminkan fenomena nyata yang sering ditemui masyarakat sekaligus menunjukkan peran negara dalam melindungi kepentingan konsumen dan pemilik hak merek. Nah, lalu apa kemudian relevansi kasus ini terhadap hukum perlindungan konsumen? Nah, relevansinya adalah peredaran barang palsu memiliki keterikatan erat dengan hukum perlindungan konsumen, khususnya terkait hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi status jaminan barang. Dalam praktik penjualan barang palsu, konsumen seringkali tidak menyadari bahwa produk yang dibeli merupakan tiruan sehingga hak konsumen untuk mendapatkan barang yang sesuai dan memiliki kualitas yang bagus dengan keterangan dan kualitas yang dijanjikan menjadi terlarang. Oleh karena itu, tindakan pemerintah dalam memusnahkan barang palsu tidak hanya bertujuan melindungi pemilik hak merek, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lalu apa sih dampak kasus ini terhadap konsumen yang sudah mengkonsumsi barang tersebut? Nah, peredaran barang palsu dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen baik secara ekonomi maupun dari segi keselamatan dan kenyamanan. Produk palsu umumnya itu tidak memenuhi standar kualitas yang seharusnya, sehingga berpotensi membahayakan konsumen itu sendiri. Selain itu, konsumen juga dirugikan karena membayar suatu produk dengan asumsi keaslian merek tertentu, padahal nyatanya barang yang diterima itu tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Bea Cukai Batam Kepulauan Riau menggagalkan penyelundupan 327 unit dan konselor bekas berbagai seri yang hendak dikirim dari Batam menuju Jakarta. Kasus penyelundupan HP ilegal di Indonesia utamanya dijerat dengan Undang-Undang Kepabeanan. Dasar hukum penyelundupan HP ilegal ada di UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995. Pasal utama yang dikenakan pasal 102 mengatur tindak pidana penyelundupan bidang impor, yaitu perbuatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean tanpa melalui prosedur kepabeanan, memberikan pemberitahuan yang tidak benar atau tidak lengkap, menghindari pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Ancaman pidana penjara 1 sampai 10 tahun, denda 50 juta rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah. Dengan pemberatan pidana pasal 102A jika penyelundupan dilakukan secara terorganisir melibatkan lebih dari satu orang dengan pembagian peran. Ancaman pidana lebih berat dari pasal 102, yaitu pasal 102B, jika perbuatan mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar dilakukan berulang dapat dikenakan pidana maksimum. Penyertaan jika pelaku lebih dari satu dapat dikaitkan dengan pasal 55 KUHP pelaku yang menyuruh melakukan turut serta dan pasal 56 KUHP membantu melakukan kejahatan. Apa ada pertanyaan dari wartawan? Setelah dilakukan penangkapan, apakah memberikan efek jerah bagi pelaku usaha nakal agar tidak mengulangi perbuatannya, Pak? Terus untuk barang bukti yang telah diamankan akan dibagaimanakan? Oke, pemusnahan barang memberikan efek jerah melalui pukulan ekonomi telak karena pelaku kehilangan seluruh modal dan potensi keuntungan secara instan, sekaligus menghancurkan reputasi bisnis mereka di mata publik. Namun efektivitas tindakan ini hanya akan maksimal jika dibarengi dengan sanksi lanjutan berupa pencabutan izin usaha secara permanen dan penuntutan pidana, guna memastikan pelaku tidak menganggap kerugian tersebut sebagai sekedar resiko bisnis biasa dan tidak kembali mengulangi perbuatannya di masa depan. Seperti itu, Mas. Dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, kelompok kami itu berpendapat bahwa tindakan pemerintah dalam memusnahkan barang palsu merupakan langkah yang tepat dan sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen serta kepastian hukum. Nah, alasan kenapa pemerintah itu menghancurkan barang-barang palsu tersebut agar barang-barang palsu tersebut tidak tersisa dan bisa disebarluaskan lagi, sehingga hal tersebut mampu untuk menghilangkan eksistensi dari
barang palsu tersebut di kalangan masyarakat agar masyarakat tidak merasa dirugikan lagi. Prinsip etikat baik dalam kegiatan usaha tidak terpenuhi dalam praktik peredaran barang palsu, karena pelaku usaha dengan sengaja menyesatkan konsumen demi keuntungan pribadinya sendiri. Selain itu, tindakan tersebut juga mencerminkan penerapan prinsip keadilan di mana hak konsumen untuk memperoleh barang yang layak dilindungi, serta prinsip kemanfaatan hukum karena mencegah kerugian yang lebih luas di kalangan masyarakat. Selain itu, peredaran barang palsu juga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Merek, karena penggunaan merek terdaftar dilakukan tanpa izin dari pemilik hak yang sah. Nah, yang kedua itu ada analisis hak konsumen yang dilanggar. Dalam praktik penjualan barang palsu, konsumen tidak memperoleh hak atas informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi barang sebagaimana dijamin dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen juga kehilangan hak untuk memperoleh barang yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan nilai tukar yang dibayarkan, karena barang palsu umumnya memiliki kualitas yang jauh dari bawah produk aslinya. Dengan demikian, peredaran barang palsu secara langsung merugikan konsumen baik secara ekonomi maupun dari segi perlindungan hukum. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu tanggung jawab pelaku usaha. Pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang palsu bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen. Tanggung jawab tersebut dapat berupa ganti rugi, penarikan barang dari peredarannya, serta sanksi administratif dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tindakan pengusaha barang palsu oleh pemerintah merupakan bentuk penegakan hukum preventif dan represif agar pelaku usaha tidak mengulangi perbuatannya lagi serta untuk melindungi kepentingan konsumen. Certain all my life I find a way to just not talk about it. Andai kamu ada selamanya, takkan siap hadapi harinya. Dan saat tiba waktuku juga, kan ku panggil